kesusahan menimpaku, ku tak takut karena dekat Tuhan. Berikan damai pada jiwaku Tuhan, berikan perhentian yang tak terduga. Dan meski jalanku ditimpa taufan, ku akan tiba selamat di surga. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dengan saya dalam sesi garis besar pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih-Mu yang sudah mempertemukan kembali dalam sesi pelajaran kali ini. Biarlah ya Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan yang sama, yang akan tetap menyertai dan memberkati kami di sepanjang kami mengikuti seri pelajaran ini. Sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini memasuki pelajaran yang ke-6 dari garis besar pelajaran Sekolah Sabat kita dengan judul Misteri Injil. Kita akan lanjutkan pelajaran yang ke-6 ini diawali dengan ayat inti untuk pelajaran sepanjang satu pekan ini yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Isinya demikian Bapak Ibu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai pendahuluan dari pelajaran kita sepanjang satu pekan ini, dikatakan bahwa setelah ia membagikan dalam Efesus pasal 3 ayat yang pertama, visinya yang mulia tentang salib Kristus dan apa yang dicapai salib bagi orang Yahudi dan juga bagi orang bukan Yahudi, Paulus ingin meyakinkan saudara-saudaranya di Efesus bahwa ia berdoa agar mereka selalu merenungkan, memahami, dan dibimbing dan diubahkan oleh memandang salib itu. Namun Bapak Ibu saudaraku sekalian, tepat ketika Paulus mulai memberitahu orang-orang Efesus bahwa dia sedang berdoa untuk mereka, dia yang dipenjarakan oleh Kristus Yesus oleh karena kamu orang-orang bukan Yahudi, yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang pertama versi NASB, memutuskan untuk lebih banyak memikirkan pelayanannya bagi orang bukan Yahudi. Pelayanannya terdiri dari memahami misteri Allah yang mulia untuk memasukkan mereka orang-orang bukan Yahudi dalam rencana keselamatannya dan di dalam jemaatnya. Misteri ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dijelaskan sang rasul bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam rencana Allah. Sebaliknya, itu adalah tujuan kekal Allah. Ini kita bisa lihat dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang 11. Dan sekarang di zaman Kristus, Allah melanjutkan untuk sepenuhnya mengungkapkan tujuan ini kepada dunia, menggenapinya melalui Kristus, dan sekarang
melalui Dia, Rasul Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema-tema pelajaran pekan ini menyoroti 3 tema utama. Yang pertama atau bagian A, doa dan cita-cita Paulus bagi jemaat adalah memandang jemaat sebagai manusia baru, termasuk orang bukan Yahudi. Bagian yang kedua atau B, dimasukkannya bangsa-bangsa bukan Yahudi merupakan misteri besar dan karunia Allah bagi umat manusia. Paulus adalah pelayan yang rendah hati dan misteri ini. Karena diterimanya orang-orang bukan Yahudi, dengan demikian seluruh umat manusia termasuk dalam rencana keselamatan. Jemaat menjadi pertunjukan hikmat, kasih, kuasa, dan kemuliaan Allah, baik di bumi maupun di seluruh alam semesta. Kita lanjutkan ke dalam kolom komentar dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, diawali dengan subjudul yang membahas tentang misteri Allah dan dasar dari para rasul dan para nabi. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembicaraan tentang orang-orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang bersatu dalam tubuh Kristus mengangkat isu hubungan antara jemaat dan Israel. Orang Kristen telah mengembangkan model yang berbeda dari hubungan Israel jemaat. Salah satu posisi tradisional adalah bahwa Israel adalah bangsa perjanjian Allah. Tetapi setelah Israel sebagai bangsa menolak Yesus sebagai Mesias, Israel sebagai bangsa pun ditolak dan digantikan oleh jemaat. Oleh karena itu, setelah Kristus, Israel tidak memenuhi peran apapun dalam rencana keselamatan Allah. Teolog lain mengambil interpretasi literalistik dari kitab suci dan mengembangkan teori dispensasionalis bahwa Israel dan jemaat mewakili dua umat Allah yang berbeda. Orang-orang ini memiliki panggilan yang berbeda, perjanjian yang berbeda, jalan keselamatan yang berbeda, dan tujuan yang berbeda dalam rencana keselamatan. Bahkan, pembacaan sepintas dari surat-surat Paulus dan Perjanjian Baru mengungkapkan bahwa kedua teori ini bermasalah dan bahwa pendekatan dispensasional terhadap jemaat Israel secara khusus bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh sang rasul, Bapak Ibu sekalian. Beberapa poin utama dari pandangan Paulus tentang hubungan Israel jemaat dapat dibuat di sini. Pertama, Paulus melihat kesinambungan esensial antara Israel dan jemaat. Hubungan ini, Bapak Ibu sekalian, harus dipahami dalam konteks prinsip penafsiran Alkitab yang menyeluruh tentang pemenuhan janji Kristus dan umat Allah Perjanjian Baru dalam penggenapan janji-janji Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, Allah menyelamatkan Israel dan memanggilnya untuk mewartakan perjanjian-perjanjian dan janji-janji anugerah Allah di dunia, Bapak Ibu sekalian. Melalui Israel dikatakan bahwa panggilan Allah untuk menerima janji-janji kasih karunia-Nya dan untuk bergabung dengan perjanjian-perjanjiannya adalah untuk menjangkau semua keluarga dan bangsa di bumi. Misi Israel bukanlah misi membangun kekaisaran di mana Israel akan menguasai dan memerintah semua bangsa di bumi, Bapak Ibu sekalian. Sebaliknya, bangsa-bangsa diharapkan untuk bergabung dengan perjanjian dan janji-janji Allah sebagai perlawanan untuk bergabung dengan entitas nasional atau kekaisaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian,
Perjanjian Lama menantikan struktur supranasional atau kita sebut dengan kekuasaan umat Allah, di mana orang-orang dari segala bangsa akan menjadi bagian dari perjanjian yang sama dengan Allah. Ini kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, lalu 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai 43, dan Yesaya 56 ayat 3 sampai 7, lalu yang terakhir Yesaya 60 ayat yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, struktur supranasional ini digenapi dalam umat Allah perjanjian baru yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Yang kedua, sebagai hasilnya, Israel dan jemaat bukanlah dua umat Allah yang hidup berdampingan secara paralel, masing-masing dengan perjanjian, jalan menuju keselamatan, dan misi mereka masing-masing. Sebaliknya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Kristus menjelaskan bahwa misinya adalah untuk membawa domba-domba lain yang tidak ada dalam kandang ini, sehingga mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini kita bisa lihat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 16, kita bisa baca dalam versi NASB. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat juga bukan sekedar pengganti Israel sebagai satu bangsa, dalam arti bahwa Israel adalah bangsa Allah sampai pada Kristus, dan sekarang setelah Kristus menolak Israel sebagai satu bangsa, jemaat adalah umat Allah yang baru. Sebaliknya, bagi Paulus, jemaat bukanlah umat Allah yang berbeda, tetapi pemenuhan janji Allah yang menakjubkan dalam perjanjian lama. Dia memanggil umat manusia, semua umat manusia, kepada kasih karunia-Nya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam Roma pasal 9 ayat dalam kitab Roma pasal 9, Paulus memandang jemaat-jemaat terdiri dari orang Yahudi dan bukan Yahudi. Ini kita bisa lihat di dalam Roma pasal 9 ayat 23 sampai 26. Benar, hanya sisa-sisa Israel yang bergabung dengan komunitas yang berkumpul di sekitar Yesus, yang tercatat dalam Roma pasal 9 ayat 27 sampai 29. Tetapi justru sisa-sisa inilah yang menunjukkan bahwa Allah tidak menolak keikutsertaan Israel di dalam jemaat. Roma pasal 11 ayat yang pertama. Sisa-sisa inilah yang menjamin kesinambungan dan kesatuan umat Israel dan jemaat. Untuk alasan ini dalam Roma pasal 11 ayat 16 sampai 18, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Paulus membandingkan jemaat dengan pohon zaitun. Beberapa cabang adalah anak-anak Israel dan cabang lainnya adalah orang-orang bukan Yahudi. Tetapi semua cabang pada akhirnya diberi makan oleh akar yang sama, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Allah selalu memiliki satu rencana keselamatan, satu benih yang adalah Kristus, satu janji, satu perjanjian, dan satu umat. Gagasan yang sama tentang satu rencana Allah, kesinambungan antara Israel dan jemaat, dan oleh karena itu esensi kesatuan jemaat muncul kembali dalam Efesus pasal 2 dan pasal yang ketiga. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus di sini menjelaskan kepada jemaat Efesus bahwa jemaat terdiri dari bersunat dan tidak bersunat. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-11. Rasul tidak mengatakan bahwa orang Yahudi dan jemaat adalah dua bangsa yang terpisah, Bapak Ibu. Atau bahwa jemaat menggantikan orang Yahudi sebagai umat Allah. Tidak.
Jauh dari mengecualikan orang Yahudi dari jemaat, Paulus mengikuti teolog Yesus dan menegaskan bahwa keselamatan datang dari orang Yahudi. Ini terdapat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-22. Untuk alasan inilah, Bapak Ibu sekalian, Paulus menekankan bahwa sementara orang-orang bukan Yahudi jauh, orang-orang Yahudi dekat. Ya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-7. Versi NASB. Di bagian lain, Paulus menggambarkan kedekatan ini dalam artian telah menerima janji atau perjanjian Allah, nubuatan Allah, Mesias dan misi Allah untuk membagikan semuanya dengan dunia. Roma pasal 9 ayat 4 dan 5. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, adalah orang-orang bukan Yahudi yang didekatkan kepada Allah dan dibangun di atas dasar yang sama dari para nabi Ibrani sebagai lawan untuk membangun di atas dasar mitos atau filosofi lama mereka. Yang ketiga, bahkan ketika berbicara tentang fondasi jemaat, Paulus menggunakan ide yang sama tentang hubungan Israel dan jemaat. Kali ini dalam hal wahyu, Bapak Ibu sekalian. Jemaat dibangun di atas wahyu ilahi, tetapi Allah tidak memiliki dua wahyu yang terputus-putus, perjanjian lama atau bahkan perjanjian baru. Dia tidak mengungkapkan sesuatu dalam perjanjian lama, hanya mengabaikan rencananya dan mengungkapkan proyek yang benar-benar baru. Bapak Ibu sekalian, rencananya adalah satu dan wahyunya adalah satu dan berkelanjutan. Itulah sebabnya Paulus menekankan bahwa jemaat dibangun di atas para rasul dan para nabi. Ini kita bisa lihat dalam kitab Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Lihat juga deskripsi Yohanes tentang Yerusalem baru, di mana nama para rasul tertulis di dasar kota dan nama-nama para bapa bangsa-bangsa tertulis di gerbang. Namun para rasul dan para bapa-bapa bangsa terintegrasi di Yerusalem baru yang sama, tempat kediaman Allah. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Alasan untuk mencantumkan para rasul terlebih dahulu mungkin karena para rasul lebih besar dari para nabi, dalam pengertian yang sama bahwa Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua nabi. Keagungan ini dikatakan bahwa harus dipahami dalam pengertian yang sama tentang pemenuhan janji, sementara para nabi menubuatkan kedatangan Mesias. Para rasul mengumumkan kedatangan historis yang sebenarnya di dunia. Mesias yang diberitakan oleh para rasul yang telah datang ke dunia adalah Mesias yang sama yang dilihat oleh para nabi dalam penglihatan mereka. Para rasul dan para nabi dipersatukan dalam kesaksian mereka yang merupakan dasar dari gereja. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sementara Paulus mengakui bahwa para rasul dan para nabi menerima panggilan untuk memainkan peran mendasar ini di dalam jemaat mereka mengakui dan menyatakan bahwa batu penjuru jemaat adalah Yesus dari Nazaret. Sebagaimana Kristus dinubuatkan oleh kitab suci perjanjian lama yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 20, isi dan esensi kesaksian mereka. Sebagai seorang rasul, Bapak Ibu sekalian, Paulus mengikuti prinsip penafsiran Yesus tentang segala tulisan suci. Lukas 24 ayat 27 yang menunjukkan kepadanya pada kedatangannya dan pelayanannya. Ini kita bisa lihat juga di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 25 sampai 27.
Karena Yesus adalah batu penjuru, maka bangunan itu dibangun dengan sempurna di dalam Dia. Efesus 2 ayat 20 sampai 22, sebagai bait suci. Efesus 2 ayat 21, tempat Allah tinggal. Efesus 2 ayat 22. Poin yang keempat, Bapak Ibu sekalian, pandangan Paulus tentang hubungan Israel dan gereja juga mengungkapkan pemahamannya tentang identitas dan karakter Allah. Allah Israel bukanlah Allah nasional mereka, Dia adalah Allah seluruh bumi. Sementara kediaman duniawinya mungkin di Yerusalem, yuridiksinya tidak terbatas pada Yudea dan sekitarnya. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Allah orang Kristen memiliki tahtanya di surga atau tempat kudus dan memiliki otoritas atas segala kuasa di bumi dan di surga. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 10, lalu Matius pasal 28 ayat 18, dan Efesus pasal 1 ayat 21. Karena Dia adalah pencipta dan penebus dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Allah memanggil seluruh dunia untuk kembali kepadanya, menerima kasih karunia-Nya, dan hidup dalam kerajaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tiba dalam penjelasan tentang aplikasi kehidupan. Dari pelajaran kita sepanjang pekan ini, yang pertama, orang suka misteri, rahasia. Pernahkah kita menjalani kehidupan Kristen kita seolah-olah kita adalah penjaga misteri yang agung dan mulia, sebuah misteri yang mengubahkan hidup kita selamanya dan seperti yang kita pahami akan mengubah dunia selamanya secara positif? Pernahkah kita membagikan Injil seolah-olah itu adalah misteri yang besar dan indah? Poin yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-10, Paulus menegaskan bahwa jemaat adalah sarana yang melaluinya Allah mengungkapkan hikmat-Nya kepada para pemerintah dan penguasa di sorga. Dalam pemahaman kita, apakah jemaat merupakan wahyu dari rencana keselamatan Allah bagi seluruh alam semesta? Bagaimana kesatuan dalam jemaat di dalam Kristus, kesatuan antar bangsa-bangsa lain dan orang-orang Yahudi, kesatuan dalam keluarga dan masyarakat merupakan bagian penting dari pernyataan rahmat dan kuasa Allah yang menyelamatkan? Poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, ayat ini berhubungan dengan Efesus pasal 3. Paulus menekankan bahwa misteri yang diungkapkan Allah kepada orang-orang kudus di dalam jemaat adalah Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Apakah yang dimaksud Rasul dengan Kristus di dalam kamu? Bagaimana ungkapan ini berhubungan dengan pengharapan dan kemuliaan? Di sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana misteri ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk pemaparan garis besar pelajaran Sekolah Sabat untuk pekan ini. Tuhan, biarlah misteri kasih Tuhan dan pekerjaan tangan Tuhan untuk keselamatan ini boleh kami renungkan dan kami pahami dengan baik. Dan di dalam kehidupan kami selanjutnya, biarlah misteri ini kami bagikan kepada semua orang yang ada di sekitar kami, supaya mereka juga mendapatkan bagian dalam keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan untuk manusia di dunia ini. Bapa kami di surga,
Kami berdoa untuk seluruh pemirsa yang sudah setia menyaksikan dan mengikuti seri pelajaran ini setiap pekannya. Biarlah kasih Tuhan memberkati mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang selalu memenuhi hati pikiran mereka. Hikmat kebijaksanaan dari surga menjadi dasar dari kehidupan mereka di saat mereka menjalani setiap langkah kehidupan yang mereka masih harus lewati di dunia ini. Setiap pergumulan kehidupan mereka ya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan untuk menolong mereka sehingga mereka boleh selalu dimenangkan dalam setiap pergumulan iman tersebut, dan iman mereka boleh semakin dikuatkan hanya kepada Tuhan saja. Dengan demikian mereka, kami seluruhnya, umat-umat Tuhan boleh semakin dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak akan lama lagi. Inilah dua permohonan kami Bapa. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan tetap melingkupi kami dan mengizinkan kami untuk bertemu dalam seri pelajaran yang selanjutnya. Ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Kami persembahkan dua permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.